Oke, kalau semua bisa dengar suaranya dan gak ada masalah, kita lanjut. Kalau minggu kemarin kan kita belajar mengenai ini ya, ada fakta sama opini ya kan. Ada fakta sama opini itu kan mengenai tugas yang kemarin, juga ada mengenai diskusi. Jadi kita udah ini pertemuan kita yang ketiga. Yang pertama itu kita belajar fakta dan opini. Keduanya diskusi. Sekarang kita belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini pekerjaan bukan pekerjaan. Saya minta maaf di slide ini pekerjaan, ini pekerjaan, oke? Nah, sekarang malam ini kita belajar surat lamaran pekerjaan. Nah, Miss, Bu, kenapa sih kita harus surat lamaran pekerjaan? Sebenarnya malam ini kita nggak hanya bicarain surat lamaran pekerjaan, kita juga bakal bicarain surat dinas dan membuat perbedaan antara surat lamaran pekerjaan dan surat dinas. Oke. Nah, sekarang yang diharapkan dari pembelajaran kita ini adalah gimana kita mampu mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas, laporan, sama resensi. Surat cinta, surat cinta itu nggak begitu formal ya. Mungkin bisa juga ya surat cinta ya. Atau lagi banyak di sini yang lagi berbunga-bunga. Oke ya. Nah, kalau masalah surat cinta kita bahas di luar, ya kan? Sekarang kita fokus dulu ke sini. Nah, di sini kita juga nanti mampu menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur dan struktur. Jadi kan surat lamaran pekerjaan sama surat dinas itu kan ada apanya? Ada strukturnya. Jadi dia terstruktur. Nah, kalau surat cinta itu tidak terstruktur, itu tergantung dari orangnya. Oke. Nah, kalau misalnya surat lamaran ini, kenapa kita harus belajar surat lamaran? Ya karena dia beda, ada aturan-aturan tertentu. Sebenarnya sih setiap orang berbeda cara penyajian surat lamaran pekerjaannya, tapi yang pastinya surat lamaran pekerjaan atau surat dinasnya itu pasti ada bentuknya dan dia harus benar-benar terstruktur karena dia itu formal. Oke? Iya, benar sekali, lebih resmi. Kalau kata Riri lebih resmi, iya benar. Ini lebih resmi. Nah, nanti kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Juga mampu menjelaskan prinsip-prinsip penulisan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Jadi, gimana sih prinsip penulisan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan? Ada pembuka, isi, ada penutupnya, di mana letakin tanggalnya. Nah, kalian juga harus mampu menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau inisiatif sendiri. Gitu. Nanti kalau misalnya ada iklan, kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan, ya kan? Atau mungkin kalian pasti sudah pernah pengalaman ya kan menulis surat lamaran pekerjaan. Oke. Apa itu surat lamaran? Ini bukan surat lamaran untuk menikah ya. Ini surat lamaran pekerjaan. Ingat, digarisbawahi, surat lamaran pekerjaan, bukan surat lamaran menikah. Oke? Nah, apa itu tujuan kita membuat surat lamaran pekerjaan? Gimana bentuk surat lamaran pekerjaan itu? Nah, dan gimana cara buatnya ya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Misalnya tanda, koma, titik, apa bahasanya gitu kan. Nah, apa unsur-unsur penulisannya? Seterusnya kita ke pengertiannya. Nah,
pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri apa sih, Bu? Kalau surat pekerjaan itu kan itu kertas, di dalam kertas itu ada bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang atau pelamar kepada pihak lain. Misalnya ada kantor, surat lamaran pekerjaan ini berisikan informasi tentang diri kita. Kita menawarkan ke satu perusahaan tempat kita ingin bekerja. Jadi kita membuat satu permohonan dalam sehelai kertas yang menggambarkan diri kita supaya kita diterima bekerja gitu. Oke. Nah, untuk seterusnya tujuannya itu adalah memperkenalkan diri secara tertulis dengan tujuan agar dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, halo, bisa kan dengar suaranya? Oke, mantap. Kalau bisa, mantap. Nah, kita lanjut. Tujuan dari surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Jadi, kita kan buat surat lamaran pekerjaan kepada PT ini, kepada HRD perusahaan ini gitu kan. Namaku Wiwi, aku dengan background pendidikan begini, aku mampu mengoperasikan komputer gitu. Jadi kita memperkenalkan diri kita, apa sih yang kita bisa gitu, tapi tidak bertele-tele juga. Nah, tujuannya kita buat surat lamaran itu supaya kita dapat pekerjaan. Jadi kita kan buat surat lamaran, waktu dibuat iklan lowongan pekerjaan banyak pelamar. Contohnya nggak cuman kita gitu, nggak cuman kita aja, tapi ada beberapa orang. Nah, kita ngasih informasi diri kita supaya dipertimbangkan kan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi siapa yang bagus membuat surat lamarannya dan lebih siapa yang membuat surat lamaran yang menarik dan sesuai untuk di pekerjaan itu, ya mungkin dipertimbangkan gitu. Itu ceritanya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang bentuk surat lamaran pekerjaan itu. Gimana sih bentuknya? Tuh. Kalau buku udah sampai nggak sama kalian? Buku bahasa Indonesia modul udah ada pegangan nggak? Oke. Nah, kalau bentuk surat lamaran pekerjaan itu, kalau misalnya kalian sudah dapat buku modul, di buku modul kita ada bentuk surat lamaran pekerjaan sama surat dinas, jadi bisa dibandingkan. Saya mau upload tapi kok dari tadi nggak bisa ya upload bukunya, apa terlalu berat? Oke. Oke. Nah, bentuk surat lamaran pekerjaan itu bentuknya manual. Jadi dibuat secara tertulis dan terdapat printout-nya. Ada yang bilang kalau misalnya gimana sih sebenarnya nulis surat lamaran itu, kita penting nggak tulisan tangan atau di print out aja? Kalau dulu sih iya, kita harus kita nulis tangan. Jadi dari cara kita menulis, kita bisa dipertimbangkan untuk dapatkan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang ini udah bisa sih kalau di print out, mungkin karena zaman udah berubah ya kan, jadi tulisan tangan sekarang udah jarang kalau untuk melamar pekerjaan. Jadi ada bentuk manual ditulis tangan sendiri. Nah, ada berbentuk elektronik. Kalau berbentuk manual itu dalam arti kita bisa lihat surat lamaran itu di kertas gitu, jadi dia ditulis atau di print out. Nah,
Kalau berbentuk elektronik sekarang udah sistem pakai email. Jadi kan nanti kan kita buat surat, kita ketik surat lamaran kita, ya kan. Oke, kita ketik surat lamaran kita. Nah, kita kirimkan ke email. Jadi kalau misalnya kita ketik surat lamaran kita udah tahu strukturnya, oke. Nah, kita kirim ke alamat email yang dikirimkan. Zaman sekarang pasti orang-orang udah pada tahu pakai email, dan kebanyakan sekarang banyak yang mengirimkan surat lamarannya melalui email. Tapi jangan salah, mungkin ada juga perusahaan, itu semua tergantung perusahaannya. Kalau dikatakan kita bisa mengirim pakai email, ya nggak apa-apa juga, ya kan. Oke. Selanjutnya kita ke unsur-unsurnya, ya kan. Oke, kita ke unsur-unsurnya. Tadi kan kita bicara surat lamaran pekerjaan, fungsinya, gimana bentuknya, atau dikirim via gimana. Sekarang gimana sih cara nulis surat lamaran pekerjaan yang benar? Apa sih unsur-unsurnya gitu. Nah, kalau di unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini, tanggal surat itu pasti, gitu kan. Ada nomor surat, ini enggak ya. Kalau lamaran pekerjaan biasanya nomor surat enggak ada. Ini mungkin saya ini nomor surat ini unsur-unsur surat resmi ya, tapi kalau misalnya di lamaran pekerjaan itu kita yang ada hanya tanggal surat. Nah, kalau nomor surat ini adanya di nomor surat ini biasanya di surat dinas. Jadi kalau surat dinas itu misalnya dari kantor atau kedinasan gitu kan. Kantor atau kedinasan kita buat surat. Jadi surat itu ada nomornya gitu. Jadi surat dinas itu nggak asal-asalan dikeluarkan. Jadi nomor suratnya ada, itu ada pertinggal di dinas. Jadi ketika nanti dilihat surat-surat yang keluar, surat berapa aja, itu bisa dilihat gitu. Jadi kapan surat itu dikeluarkan, ada pertinggalnya di nota kedinasan. Kenapa surat dinas itu pakai nomor surat? Itu alasannya. Nah, kalau lampiran, kedua surat dinas atau surat lamaran pekerjaan pun pasti punya lampiran. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita mau nulis surat lamaran pekerjaan, ada lampiran. Misalnya kita nulis surat lamaran pekerjaan, dan di surat pekerjaan itu kita buat bertele-tele, contohnya aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Itu terlalu bertele-tele kan. Padahal kalau misalnya menurut surat lamaran pekerjaan itu kan biasanya itu hanya satu lembar gitu. Kalau misalnya surat pekerjaan terlalu bertele-tele kayak gitu, itu nggak efektif. Artinya surat lamaran pekerjaan itu singkat, padat, memperkenalkan diri kita. Nah, kenapa harus ada lampiran? Di lampiran inilah kita memperkenalkan diri kita, yang kita sebut dengan CV atau kurikulum vitae. Jadi CV itulah gambaran diri kita, mulai dari nama, alamat lengkap, apa sudah berkeluarga atau tidak. Terus juga di kurikulum vitae itu juga lah kalian background pendidikannya, dari SD mana, lulus SMP dari mana, SMA dari mana gitu. Jadi di surat lampiran itu akan di kurikulum vitae itu akan tertera background dari pendidikan kalian gitu. Itu kita buat di lampiran. Jadi lampiran ini adalah kertas lain atau profil atau lembaran lain yang kita ikutkan dalam surat itu, yang kita ikutkan dari surat itu untuk bagian dari surat itu gitu, untuk melengkapi surat itu. Jadi kita ada surat, ada lampiran. Jadi ada surat lamaran pekerjaannya, untuk memohon pekerjaan ada lampiran, yaitu berupa fotokopi KTP lah, fotokopi
ijazah gitu. Jadi itu semuanya dibuat di lampiran. Nah, perihal surat ada misalnya untuk memohon pekerjaan, dan otomatis kalau kita nulis surat pasti ada alamat suratnya. Kalau nggak ada alamat surat, ya bisa-bisa surat kita nantinya asal entah kemana, ya kan, atau nanti dibilang nggak jelas. Nah, kalau misalnya kalian udah punya modul, kalian juga bisa lihat di modul itu di mana contoh surat lamaran pekerjaan ini, ya kan. Tadi kan dibilang unsurnya ada ini, ada perihalnya, ada tanggal surat, dan ada alamat. Jadi selain kita kan kalau misalnya buat surat pasti ada amplopnya kan. Nah, selain dari amplop, kita juga harus buat di dalam surat itu siapa penerima dari surat lamaran kita itu, gitu, supaya jelas kalau ini bukan surat nyasar, ya kan. Nah, seperti di sini, yang terhormat pemasang iklan harian Kompas Kota Pos ini Jakarta, dan halnya itu lamaran. Berarti ini surat lamarannya dibuat di Bogor tanggal 1 Maret 2009. Kalau misalnya kita mau menulis tanggal yang benar, ini Bogor ada koma karena Bogor ini adalah tempat, dan duluan tanggal 1 diikuti oleh bulan dan diikuti oleh tahun. Oke? Nah, halnya itu lamaran pekerjaan gitu kan. Nah, yang terhormat ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari formnya ini kan, yang terhormat pemasang iklan harian Kompas. Berarti kalau misalnya ditebak siapa sih? Maksudnya kenapa sih dia ngirim surat lamaran ini? Berarti dia ada tahu info kan? Kira-kira dari mana? Nah, berarti dia dapat info itu dari harian Kompas, karena harian Kompas ini memuat iklan yang menyatakan adanya lamaran pekerjaan. Gitu. Next, kita lihat isi surat lamaran pekerjaan. Oke. Masih ada kah suaranya? Semua kah suaranya ada yang terganggu atau hanya beberapa aja? Oke. Hampir semua ya? Gini aja, coba log out dulu, nanti login lagi, kali aja bisa. Atau coba dicek koneksinya nggak yang salah. Hanya 2 orang yang bisa dengar. Coba itu mungkin koneksinya kali ya. Oke. Nah, gimana pun kita lanjut aja. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa ini ya, bisa dilihat di YouTube nanti untuk yang nggak bisa dengar. Ibu minta maaf kali karena gimana ya, sebagian bisa dengar dan sebagian nggak bisa. Coba ada yang pakai headset nggak? Kalau pakai headset coba disetting ulang lagi headsetnya. Oke. Sekarang kita ke isinya. Tadi kan masih masih struktur tanggal, halnya, sama alamat suratnya. Sekarang isi surat lamaran pekerjaan. Nah, isi dari surat lamaran pekerjaan kita itu apa sih? Gitu kan. Di sini surat lamaran pekerjaan itu
ada paragraf pembuka yang pertama. Nah, kalau di paragraf pembuka sebagai kalimat pertama surat lamaran pekerjaan, kita harus benar-benar menyatakan kalau kita sedang melamar satu pekerjaan. Jadi kita perlu identifikasi jenis pekerjaan yang kita minati, gitu. Itu di paragraf pembuka. Jadi mungkin dari iklan yang saya baca di harian Kompas tanggal sekian dan kita bilang jenis pekerjaan yang kita minati apa gitu kan, itu bisa dibuat di paragraf pembuka gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai kita buat tanggalnya, kita bisa buat dengan hormat. Misalnya isinya dengan hormat berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Kompas edisi sekian, edisinya harus jelas ya, edisi Sabtu, nanti tanggal ya kan, menginformasikan bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan tenaga ini gitu. Jadi di paragraf pembuka itu kita harus benar menyatakan supaya jelas ya kan, kalau kita melamar dan berdasarkan info yang kita dapatkan kalau perusahaan itu benar-benar memerlukan tenaga pekerja gitu. Nah, kalau misalnya itu setelah itu kita rangkum kualifikasi yang kita miliki dan apa sih yang bisa kita kasih untuk perusahaan gitu. Contohnya misalnya perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan tenaga medikal representatif gitu kan, yang ditempatkan di wilayah Jakarta misalnya atau Taipei, Jakarta deh. Nah, sehubungan dengan info iklan tersebut, saya sebagai sarjana kimia atau saya sebagai sarjana ini atau saya sebagai pokoknya kita kasih tahu tentang kualifikasi kita, kemampuan kita apa sih yang bisa kita kasih untuk perusahaan itu berdasarkan info yang mereka kasih. Misalnya mereka butuh sekretaris, kalau misalnya kita bilang kita bisnis sama manajemen, nyambung kan kualifikasinya. Tapi kok misalnya kualifikasi yang kita punya itu misalnya otomotif atau bengkel, kan nggak lucu kan kita melamar ke perusahaan mereka gitu. Tapi ya bagi sebagian orang ada juga ya coba-coba gitu. Tapi kita harus benar-benar kita harus benar-benar sebelum ngasih surat lamaran pekerjaan, kita harus benar-benar nggak itu sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki gitu. Karena biasanya kan perusahaan pasti menginginkan seseorang yang ini ya, yang qualified di bidangnya. Oke. Nah, sedangkan nama atau referensinya itu bisa dibuat selanjutnya. Nah, di paragraf pertengahan ini kita diisi dengan penjelasan singkat dan padat. Kalau di paragraf pertengahan inilah kita kasih tahu kualifikasi singkat ya, bukan kualifikasi yang bertele-tele, tapi kualifikasi singkat yang telah disampaikan di paragraf pembuka. Jadi di paragraf pertengahan itu kita akan buat apa yang kita miliki atau latar belakang. Contohnya tadi saya sarjana kimia, berdasarkan info saya perusahaan Bapak membutuhkan teknik analisis kimia gitu kan. Nah, dia teknik kimia, dia kasih tahu latar belakang pendidikannya. Tapi kalau biasanya ya untuk kursus pelatihan sama pengalaman kerja sama kompetensi ini dibuat di CV. Tapi kalau untuk ini biasanya semua dibuat di CV. Nah, kalau misalnya di pertengahan dari surat lamaran itu biasanya ada daftar riwayat hidup. Misalnya gini, saya sebagai sarjana ini berdomisili di kota Jakarta, misalnya memberikan diri untuk mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin. Nah, biasanya kita langsung bilang sebagai bahan pertimbangannya saya lampirkan. Nah, inilah lampiran yang kita sebutkan tadi. Misalnya
Misalnya gini, kita kan nulis lamaran, surat lamaran tadi. Nah, kita ngasih lampiran ya kan, CV ya kan, fotokopi. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini kita juga harus memuat yang namanya daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, misalnya berapa lembar kalian kasih. um, Gimana ya, jadi gimana dong kalau misalnya sebagian nggak ada ininya, nggak ada suaranya? Sebenarnya yang salah ini laptop saya atau gimana ya? Oke, saya minta maaf ya, soalnya gimana? Sebagian bisa dengar suara saya kan? Saya udah baca ini di grup. Saya lihat ini ada bahasa Inggris. Dia bilang you are not receiving. You are not receiving presenter audio due to slow internet connection. Available will resume. Oke. Um, kayaknya Oke. Kayaknya emang internet deh yang ini. Internet, koneksi internet kamu lambat. Jadi fisiknya ini kamu nggak bisa nerima. Ada nggak yang bisa dengar suara jelas? Maksudnya semua kah? Nggak bisa dengar suaranya dengan jelas? Oke, oke kak, silakan gabung ya. Saya minta maaf buat yang nggak bisa dengar suaranya. Yang baru gabung bisa dengar nggak suaranya?
Jadi gimana? Apa laptop saya yang salah atau gimana ini ya? Gini loh, kalau misalnya semua nggak bisa dengar suara saya, itu artinya gimana ya? Memang masalahnya dari laptop saya. Tapi kalau kalau untuk masalah ini, kalau untuk masalah Wizik itu sama dengan gini loh. Ini masalahnya cuman gini, kita kayak punya ini Wizik ini kan kayak Facebook gitu. Jadi kok misalnya kita Facebook, kita ini kita apa kan atau Skype gitu, kita kan bisa ini kan video call kan. Kalau video callnya hilang-hilang kadang itu kan berarti koneksinya. Em, Gimana ya? Oke, next. Next ya. Oke. Paragraf penutup itu biasanya kalau di surat lamaran kita ada paragraf penutupnya. Misalnya biasanya kalau kita ngelamar kerja itu kan kita memohon gitu kan. Jadi di akhir-akhirnya kita ngisi harapan. Misalnya kita bilang demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk bisa bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat di buku, semua bisa lihat ini kan? Bisa lihat slide kan? Jadi kalau kalau misalnya kita lihat di modul itu halaman ini ya, halaman berapa ini? Oke. Sini. Ini ada surat lamaran pekerjaan. Ups, mana ini? Gimana sih? Kalau misalnya kita lihat di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Ini surat dinas. Alah. Sebentar ya. Oke. Ini ada surat lamaran pekerjaan di sini. Ini. Oke. Semua bisa lihat ini kan? Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini surat lamaran pekerjaannya. Ups. Oke, ini dia. Oke. Ini.
ada surat lamaran pekerjaan, contohnya ini. Tadi kan tanggal, halnya permohonan pekerjaan. Ini lampirannya ada berapa berkas. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, di sini kan ada tanggal, ada halnya permohonan pekerjaan, ada juga lampiran. Lampirannya berapa berkas? 6 berkas. Itu tergantung dari berapa dia buat di sini. Nah, di sini ada kan berapa dia buat di sini. Ada 6. Oke. Ini kan dia bilang di sini kepada yang terhormat. Ini alamat suratnya kepada siapa ini? Kepada siapa ini diajukan? Dan di sini dengan hormat berdasarkan ini iklan, ini berdasarkan dari iklan. Nah, tadi dia bilang lampirannya ada 6 berkas. Berarti inilah yang dilampirkan dia. Ada daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Oke. Ada kurikulum vitae, ada fotokopi KTP, ada fotokopi SIM A. Mungkin itu penting atau sebagai syarat ya kan. Dan ada juga pas foto berwarna. Itu sesuai dengan berdasarkan iklan itu. Jadi kalau misalnya ada iklan gitu kan, dibutuhkan ini dengan persyaratan ini, silakan mengirimkan ke alamat ini dengan fotokopi ini, fotokopi. Mungkin ini adalah dokumen yang dibutuhkan. Mungkin inilah dokumen yang dibutuhkan waktu melamar pekerjaan itu yang diminta perusahaan. Jadi dia menuliskan surat lamaran itu, dia bilang berdasarkan ini saya mendapatkan info, saya mengajukan lamaran sebagai ini, dan inilah daftar riwayat ini dengan beberapa berkas yang saya lampirkan untuk sebagai bahan pertimbangan gitu kan. Nah, setelah dia mengatakan itu, dia ke kalimat penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya untuk bisa bergabung dengan perusahaan. Karena kita menawarkan diri kita. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih di akhir. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, nama, mungkin gelar juga bisa. Jadi SS ini sarjana sains. Jadi inilah kira-kira contoh dari surat lamaran pekerjaan. Ada tanggal, ada perihal. Jadi sini ada tanggalnya, ada lampiran, ada alamatnya. Oke. Nomor 6, fotokopi referensi kerja itu artinya gini, misalnya kita udah pernah bekerja di perusahaan lain gitu kan. Nah, kita mau join perusahaan mereka. Jadi gimana ya? Surat pendukung supaya kita bisa diterima bekerja. Contohnya dia bilang pengalaman kerja gitu. Jadi ada working experience-nya. Misalnya kita udah pernah bekerja di sini, jadi kita buat fotokopi referensi bahwa kita pernah bekerja di satu perusahaan gitu. Jadi pengalaman itu kan penting gitu. Nanti kita diterima berdasarkan pengalaman kita kan lebih seru. Maksudnya itu pasti dipertimbangkan. Biasanya kalau kita melamar pekerjaan dan kita buat fotokopi referensi kerja, apalagi atasan kita yang dulu ngasih referensi kita pernah bekerja dengan baik di perusahaan mereka, oh itu bagus gitu. Oke. Kan kalau kita keluar kerja dapat paklaring. Apa paklaring? Paklaring itu apa?
modul ini belum pernah di-share. Tapi katanya bukannya ini ya, bukannya modul bakal dibagi hard copy. Oh iya ya, benar-benar itu bisa jadi. Oke, nanti buku saya saya upload di grup ya untuk buku ini. Nah, oke. Jadi ada pembukaan, ada paragraf, ada pembukaannya itu. Kalau tadi kita lihat contohnya di sini di buku bahasa Indonesia ada tanggal, ada hal, ada lampiran. Lampiran ini berdasarkan apa aja yang kalian lampirkan di sini. Misalnya kita lampirkan 6 berkas, bisa 7 berkas. Oke. Jadi ada hal, ada lampiran, ada alamat. Nah, ada pembuka. Ini kalimat pembuka dengan hormat. Ini paragraf pertama, kita kasih tahu dari mana kita dapat info pekerjaan itu. Kemudian kita tawarkan background kita sekilas dan kita katakan untuk sebagai bahan pertimbangan kita kasih lampiran berapa yang kita lampirkan, data-data diri kita yang untuk mendukung kalau misalnya kita memang apa yang mereka mau gitu. Nah, di akhir kata kita buat penutup, kita ucapkan terima kasih dan kita tulis nama kita atau kita bisa buat gelar kita, nama lengkap. Oke? Itu dia untuk surat lamaran pekerjaan. Oke. Kalau misalnya ini etika penulisan surat lamaran pekerjaan itu gimana? Jadi oke. Nah, etika penulisan surat lamaran pekerjaan itu kita gunakan bahasa yang bersifat formal. Tuh. Kita pakai bahasa yang baku misalnya. Jangan yang bersifat nggak baku gitu. Kita harus pakai bahasa yang formal karena kita melamar pekerjaan kan sifatnya untuk formal. Kita pakai bahasa yang informatif gitu, maksudnya kita ngasih informasi, bukan kayak ngasih jual-jual mahal gitu. Jadi kita buat surat yang bersifat formal, informatif, ejaan yang benar, dan yang paling penting itu gunakan kata-kata yang sopan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan itu, kalau kita buat surat warna-warni gimana ya kesannya ya? Biasanya nggak pernah surat itu warna-warni. Jadi kalau misalnya kita ngasih surat lamaran itu yang kita kasih kertas standar. Itu pun kadang bukan asal-asal kertas-kertas gitu. Kita kadang ada kertas A4, ada kertas HVS. Itu tergantung gitu. Jadi kertas apa yang biasanya dipakai? Kalau biasanya sih kalau nggak HVS ya A4 gitu. Nah, kita juga harus ngetik pakai font yang standar. Biasanya itu Times New Roman atau Arial. Nah, itu pun hurufnya nggak gede-gede juga. Misalnya 12 atau 11 gitu. Biasanya 11 ya. 11 dan itu diatur marginnya, kertasnya gitu. Nah, jadi kita pilih bahasanya formal, informatif, ejaan yang benar, kata-kata yang sopan. Kita menggunakan kertas yang berstandar, bisa milih A4 atau HVS. Kita ngetik dengan font yang standar, Times New Roman atau Arial, ukurannya berapa, yang pasti nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, kalau misalnya kita pakai tulisan tangan, kita harus nulis dengan rapi gitu, supaya HR waktu mereka nerima suratnya kan
apa nih nggak tahu bacanya, sayang kali kan kalau mereka nggak tahu baca. Nah, supaya personalianya gampang bacanya, ya biasanya kalau nulisnya tulislah yang rapi gitu. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang beretika, kita hindari bahasa yang bersifat menggurui gitu. Contohnya gimana ya, kalian kan butuh kayak misalnya ditinggalkanlah kata-kata yang bersifat menggurui. Kita harus merendah, maksudnya bukan rendah diri ya, tapi rendah hati bahwa kita memang benar-benar ingin bergabung dan mengambil pengalaman di perusahaan mereka gitu. Nah, jangan kita buat surat lamaran kita menyombongkan diri gitu kan, atau sok pintar. Contohnya, aku pernah bekerja perusahaan ini dan aku dikenal seperti ini, aku dikenal bagus gitu. Itu apa ya? Oke. Nah, kita harus hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui. Jadi jangan sombong atau sok pintar. Itu bisa mengurangi minat. Misalnya itu bisa mengurangi minat apa ya? Personalianya. Dia misalnya karena kita dilihat sombong, berarti ini orang gak baik gitu. Maksudnya nanti dia tidak bisa diajak bekerja sama karena dia sombong. Biasanya kalau kita melamar pekerjaan, biasanya juga kalau misalnya udah ada surat lamaran pekerjaan, kita bakal diinterview gitu untuk melihat benar-benarkah orangnya ini sesuai dengan apa yang dibuat di surat lamarannya sama daftar riwayatnya gitu. Jadi biasanya kalau surat lamaran itu nggak pernah lebih dari 1 halaman, karena kalau lebih dari 1 halaman kepanjangan kali ya. Oke. Nah, surat lamaran pekerjaan yang baik itu biasanya itu impresif, jadi menarik minat calon atasan. Contohnya jadi itu menarik minat calon atasan, baru menyebutkan kualifikasi yang diraih. Contohnya kamu mau posisinya apa di perusahaan itu. Yang keempat itu menggunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas dan padat. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele gitu. Kalau kita sudah menyebutkan kita bisa ini, jangan kita ulang-ulangi lagi kata-kata itu walaupun kalimatnya berbeda. Tapi kalau misalnya kalimatnya ada 2 berbeda tapi maknanya sama, kita harus efektif. Kita harus menggunakan bahasa yang ringkas dan padat karena cuma 1 halaman ya kan. Nah, bahasa Indonesia saja misalnya, ya kita pakai bahasa Indonesia yang formal kalau kita memang melamar di perusahaan orang Indonesia gitu, dan memang mereka memintanya ya bahasa Indonesia aja, kecuali kita mau bekerja di perusahaan asing dan memang mereka bilang mereka membutuhkan yang bisa berbahasa luar negeri gitu. Jadi itu tergantung. Kalau kita bahasa Indonesia aja, maksudnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja, gunakan yang baik dan benar dan formal. Nah, kita kasih tahu juga tujuan dan alasan kita melamar. Oke, dan juga kita lihat kerapian mau tulis tangan atau komputer, kita harus bisa lihat juga kerapiannya gitu. Oke. Saya jadi nggak enak nih karena sebagian ada yang nggak bisa dengar.
Oke. Oke. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Ini udah mau selesai kok. Oke ya. Nah, isi surat lamaran itu harus singkat, padat, nggak bertele-tele gitu kan. Jadi jadi di sini yang dikemukakan ialah semua hal yang disyaratkan oleh lowongan. Nggak perlu bertele-tele. Kita kasih tahu lowongan itu apa, jabatan apa yang kita mau, dan kita harus perhatikan data pribadi pelamar. Contohnya nama lengkap kita, tempat, tanggal lahir. Ini kita cantumkan biasanya di CV. Oke. Nah, kalau misalnya itu biasanya sekarang kalau nomor telepon ini biasanya udah dicantumkan juga ya. Biasanya. Tapi ada sebagian orang juga yang mencantumnya di CV. Itu semua tergantung. Status perkawinan penting, itu sebenarnya nggak wajib, tapi sebagian perusahaan kan pasti ingin menerima info kita yang lebih detail gitu. Dan biasanya kalau umur juga, misalnya batas umur juga akan sangat dipertimbangkan. Contohnya batas umur 25 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melamar ke perusahaan mereka umur 25 tahun, mungkin mereka ada alasan kenapa menerima wanita yang single aja dengan umur 25 tahun. Mungkin mereka mikir kalau sudah menikah akan ribet jadinya karena dia harus ngurus anak, jadi nggak fokus kerja. Bisa jadi. Dan ada juga perusahaan yang menerima umur 25 tahun aja. Mungkin mereka mengira bahwa di atas 25 tahun nggak produktif, bisa jadi. Tapi biasanya kalau untuk yang misalnya dia tamatan S2 atau S3, itu umur biasanya enggak. Biasanya ada yang mengisyaratkan umur, tapi ada juga yang enggak. Oke. Nah, kalau ini pendidikan gitu. Pendidikan formal kita harus buat SMP sampai SMA atau akademi atau S1 gitu kan. Nah, biasanya kita melengkapi semua data diri kita itu di apa ya, di kurikulum vitae kita. Pengalaman bekerja juga. Jadi kalau misalnya kita udah pengalaman bekerja itu katanya kan sebutkan dalam surat lamaran. Tapi pengalaman bekerja ini kalau misalnya kita, itu semua tergantung ya. Kalau misalnya kita udah punya, iya memang benar, nggak semua perusahaan wajib mencantumkan sudah menikah atau belum. Tergantung perusahaannya gitu. Dia maunya apa? Kita kan mengikutin apa iklan, misalnya apa iklan yang mereka tawarkan. Biasanya kan kita tahu ada lowongan pekerjaan. Jadi kita sesuaikan lah. Kalau misalnya kita udah tahu dia menerima orang yang misalnya masih single, kita sudah menikah, otomatis kita nggak takutnya nanti nggak diterima. Tapi ada orang yang udahlah di apply aja, kali aja rezeki ya, kadang itu diterima. Itu semua tergantung. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah punya pengalaman kerja nih, ya kok misalnya kita udah punya pengalaman kerja, kasih aja kayak yang tadi tuh, surat pengalaman kerja gitu. Kalau misalnya kita referensi bekerja gitu, itu biasanya itu udah mewakili
Atau kita bisa tulis di CV pengalaman bekerja gitu kan, bekerja di sini selama beberapa tahun ini, bekerja di sini selama beberapa tahun ini. Nah, lampiran surat lamaran pekerjaan ini KTP, foto yang tadi yang kita sebutkan. Jadi lampiran itu adalah segala sesuatu yang disertakan dalam sebuah surat lamaran untuk mempertegas atau memperkuat surat tersebut. Jadi tujuan dari lampiran ini untuk memperkuat surat yang kita buat sebagai bahan pertimbangan. Contohnya kita ngasih informasi yang jelas tentang diri kita bahwa kita memang mampu dan kita mempromosikan diri kita gitu. Jadi kitalah yang mampu dan pantas diterima mereka di perusahaannya. Intinya gitu. Kita ngasih informasi tentang diri kita. Gitu. Jadi ya itulah yang kita kasih ke badan usaha. Jadi kita lampirkan CV, resume, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan, dan yang lain-lain. Oke. Nah, itu dia tentang surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita ke surat dinas. Kita cepat. Oke, surat dinas. Nah, kalau misalnya tadi kan surat lamaran pekerjaan ditujukan untuk lamaran pekerjaan. Nah, kalau surat dinas ini dibuat satu lembaga atau instansi atau company atau perusahaan atau dinas lah. Jadi dia surat ini dikirimkan lembaga itu swasta atau pemerintahan. Itu surat pokoknya dikirimkan instansi swasta atau pemerintahan, diartikan salah satu intinya itu penting untuk kedinasan, itu dia surat dinas. Jadi surat dinas itu disebut juga surat yang dari kantor pemerintahan gitu. Jadi surat dinas ini pakai kalimat yang baku, menggunakan bahasa yang resmi, hampir mirip dengan dengan surat lamaran pekerjaan. Apa bedanya? Nah, kalau tadi kita buat langsung tanggal gitu kan, nomor kita nggak pakai nomor waktu surat lamaran pekerjaan. Jadi kita buat kepala surat inilah dinasnya, inilah kedinasan atau swasta atau enggak gitu. Jadi inilah instansinya. Di sini OSIS SMA Negeri 2 Caruban ini kepala surat. Ini bagian dari surat dinas, ada kepala suratnya. Nah, ada tanggal, tempat dan tanggalnya dibuatnya surat ini. Nah, kemudian ada nomornya gitu. Cara penulisan nomor ini berarti kita bisa lihat, ya kan? Kita bisa lihat di sini ada nomornya. Surat ini adalah surat nomor 2 dari OSIS SMA Negeri 2 Caruban ini tahun dikeluarkannya gitu. Ini tahun dikeluarkannya sama ini bulan. Jadi ini nomor surat nomor 2, ini OSIS siapa yang mengeluarkannya, ini bulannya bulan Mei. Lihat di sini ada bulan Mei, di sini ada tahunnya 2008. Nah, kalau surat lamaran itu memang nggak pakai nomor. Ini kan surat dinas. Jadi kita mau membedakan surat dinas atau surat lamaran pekerjaan. Kalau surat lamaran pekerjaan kan nggak pakai nomor karena itu nggak dari instansi gitu. Oke? Nah, ada lampirannya? Nggak ada. Berarti surat ini tidak ada lampiran. Halnya studi banding. Jadi setelah kepala surat, tanggal dan tempat, ada nomor, lampiran, halnya, dan ada alamatnya, kepada siapa ini ditujukan. Nah, seperti tadi untuk surat dinas juga ada ininya. Untuk surat dinas ada juga bagian-bagiannya. Tadi ada kepala surat, ada juga kalimat pembukanya. Jadi di sini kalau di surat dinas
ada kepala surat, tanggal sama perihal setelahnya itu kita buat gitu. Kita lihat gimana mereka buat surat ini. Oke. Jadi OSIS dari SMA 2 Caruban ini buat surat kepada Saudara Bambang. Jadi antar OSIS. Jadi OSIS dari SMA yang tadi mengirim ke Bambang gitu. Jadi di sini kan ada saudara ini kepada Saudara Bambang Dwi Kuntoro, SMA Negeri 2 Caruban, gitu kan. Nanti dia buat dengan hormat. Dengan ini kami mengharap kehadiran saudara rapat kerja yang dilaksanakan pada ini tadi kan suratnya kan perihal undangan gitu. Jadi hari, tanggal. Berarti surat ini menyatakan undangan. Dengan ini kami mengharap kehadiran saudara dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada ini. Pada hari Selasa. Hari, jam, tempat, dan acaranya gitu. Acaranya itu menindaklanjuti hasil kerja tiap seksi. Nah, bedanya surat dinas sama surat lamaran ini udah jelas-jelas ya. Kita lihat ya. Dari bentuknya, dari bahasanya itu udah beda. Kalau misalnya surat lamaran pekerjaan itu dia sifatnya mempromosikan diri kita. Nah, sedangkan kalau misalnya surat dinas ini itu bisa berupa undangan resmi supaya mereka bisa bertemu. Jadi kalau misalnya fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu menginformasikan kondisi atau keadaan kita secara tertulis pada perusahaan atau lembaga gitu kan. Nah, hal yang sama juga sebenarnya sama pada surat pekerjaan sama surat dinas. Cuman surat lamaran itu ditulis menginformasikan keadaan kita untuk dapatkan suatu pekerjaan atau jabatan. Sedangkan surat dinas jenis resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pada lembaga atau orang lain dalam rangka acara dinas gitu. Jadi lebih formal. Halnya kan di sini studi banding. Jadi mereka mau mengundang kehadiran dari pengurus OSIS SMA 2 Caruban ini tanggal sekian, jam sekian, di mana tempatnya, acaranya tentang apa, menindaklanjuti hasil tiap seleksi. Jadi kita mengundang mereka. Jadi kita informasikan jelas-jelas hari, jam, tempat, dan acaranya apa. Itulah kira-kira gambaran surat lamaran pekerjaan dan surat lamaran pekerjaan dan surat dinas. Jadi kalian sudah bisa lihat persamaannya sama perbedaannya gitu. Jadi persamaan dari persamaan dari mereka ini surat lamaran pekerjaan sama surat dinas itu adalah jadi fungsinya kita menginformasikan kondisi atau keadaan apa yang kita mau kepada orang lain atau lembaga gitu. Oke. Kira-kira bisa kan? Bisa. Di sini udah jam 10.32 ya. Di sini udah jam 7.32. Kita cuman 2 jam pertemuan kan? Oke. Oke.
sampai di sini kelas kita untuk hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan dan surat dinas. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa diskusikan lagi tentang surat lamaran pekerjaan sama surat dinas ini, tapi sepertinya sudah jelas. Jadi buku saya upload nanti di Facebook, buku modulnya sama ini PowerPoint-nya, dan rekaman videonya akan dikirimkan di YouTube.